di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau membahas tentang pertemuan Budiman Sujatmiko, salah satu tokoh ideolog dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, berjumpa atau menjumpai Prabowo Subianto dan bicara mereka selama 2 jam. Perjumpaan mereka itu memberikan sinyal bahwa PDIP atau secara personal mungkin ya, Budiman Sujatmiko yang dulu mendirikan atau ketua umum Partai Demokrat, PRD Partai Demokrat, PRD Partai Rakyat Demokrat ya, Demokratik apa-apa, itu memberikan sinyal mendukung Prabowo. Sementara jelas ya, dia adalah salah satu tokoh penting di PDIP, Budiman Sujatmiko. Saya pernah ketemu dengan dia dulu waktu zaman reformasi. Dia pakai payung di angkot, saya baru keluar dari kantor. Di depan kantor itu saya cegat mobil Mikrolet 06 ya, dari Cawang menuju Pasar Rebo di Kampung Rambutan. Ada Budiman Sujatmiko. Mana? Bang Budiman ya? Iya katanya. Dia pakai payung. Orang waktu itu sudah kenal dia sebagai ketua PRD ya. Dan saya suka beberapa kali saya ke kantor PRD di Tebet ya, untuk berjumpa dengan dia, dan nggak ketemu juga. Ada beberapa pengurus yang lain PRD di Tebet dekat Gelayel kalau nggak salah, masuknya dari situ ya. Itu sedikit ya, dulu zaman tahun 98 itu, waktu saya masih muda dan masih ganteng. Nggak usah serius apa. Nah, kata Ganjar, ya itulah hak Budiman lah katanya, ketemu dengan Prabowo, ya kan? Padahal Ganjar sedang didukung ya oleh Jokowi. Jokowi membentuk tim 7 kan, untuk membantu pemenangan Ganjar sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Meskipun tidak disebutkan orang-orangnya, yang 7 orang itu, tapi sudah dirumuskan, dijabarkan oleh Jokowi cara memenangkan Ganjar sebagai presiden. Strategi besarnya itu menurut Hasto ya. Informasinya dari Hasto Kristianto. Sementara di sisi lain Budiman berjumpa dengan Prabowo. Prabowo tentu
mungkin agak kecewa tidak didukung oleh Jokowi ya. Nampaknya posisi politik dari Jokowi sekarang bukan ke Prabowo, meskipun dia bilang saatnya sekarang setelah Jokowi jadi presiden adalah saatnya yang menjadi presiden adalah Prabowo. Tetapi secara formal Prabowo tidak didukung oleh Jokowi. Jokowi sekarang mendukung Ganjar yang berambut putih itu, karena baik Prabowo maupun Ganjar maupun Jokowi adalah sama-sama petugas partai dalam perspektif Megawati Soekarno Putri. 2 jam perjumpaan itu, kata Budiman, bicara tentang kebangsaan, tentang masa depan, tentang persoalan-persoalan bangsa ini, di samping juga persoalan masa lalu, karena keduanya itu, Budiman itu juga menjadi semacam sasaran target dari Prabowo yang waktu itu adalah salah satu skrup penguat Orde Baru, karena dia menjadi komandan di Kopassus ya, dan mencari orang-orang yang termasuk menculik orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Harto. Pak Harto adalah mertuanya ya, dari Prabowo. Jadi tentu Budiman itu adalah musuh politik dari Prabowo saat itu. Tapi angin berubah ya, zaman berganti, sekarang mereka berjumpa membicarakan masalah bangsa, dan tampaknya sinyal dukungan Budiman adalah ke Prabowo. Bukan ke Anies dan bukan ke Ganjar Pranowo. Jadi tentu saja tim Anies harus mencermati langkah-langkah baru dari Budiman ini. Dia mendukung Prabowo, tetapi kita juga harus curiga apakah dukungan Budiman ke Prabowo Subianto itu adalah strategi atau taktik, atau hanya dia sedang bermain 2 kaki. Sebenarnya dia orang PDIP, dan ke Prabowo bukanlah berarti mendukung, ya mungkin bersilaturahmi, melakukan ada kerinduan kembali ke masa lalu ketika mereka sama-sama berseteru, dan sekarang mereka sama-sama berada di level atmosfer nasional, yaitu Budiman Sujatmiko dan Prabowo. Dan mungkin saja Budiman Sujatmiko itu seolah-olah Ganjar itu tidak setuju, tapi sebenarnya Budiman diutus atau berjumpa dengan Prabowo untuk menjajaki posisi politik atau posisi terakhir dari Prabowo terhadap Ganjar, mungkin begitu. Atau kalau bisa semacam dilemahkan ya, kekuatan Prabowo itu dilemahkan supaya tidak habis-habisan bertarung terhadap Ganjar. Sebab kalau betul-betul bertarung melawan Ganjar, reputasi Prabowo tampaknya lebih meyakinkan sebagai petarung sejati, karena sudah 3 kali dia ingin meraih RI 1 ya, atau wakil presiden dari Megawati dulu ya. Tapi 2 kali dia bertarung, dan selalu sejarah memihak kepada lawan-lawan politiknya. Tampaknya Prabowo untuk keempat kalinya ini betul-betul akan menekuk bukan saja Anies tapi juga Ganjar Pranowo, dan dia ingin menjadi dicatat dalam sejarah sebagai seorang petarung sejati dan tidak pernah mengenal kata menyerah di dalam mencapai satu cita-cita mulia, satu keinginan yang besar, satu ambisi yang besar dalam politik, yaitu memimpin bangsa yang besar ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tampaknya dalam konteks untuk melemahkan kekuatan Prabowo, mungkin ya Budiman Sujatmiko itu tidak mungkin dia beralih ideologi atau beralih dukungan. Dia sedang diutus sebagai mata-mata dalam tanda petik untuk memberikan informasi yang paling mutakhir, bicara 2 jam, dan tentu akan disampaikan ke Megawati bagaimana posisi terakhir dari Prabowo sebenarnya menghadapi pertarungan besar ya, Pilpres 2024. Saya melihatnya konteksnya seperti itu, bukan berarti Budiman Sujatmiko itu kemudian memilih atau mendukung, memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo yang kemudian dikecam oleh Ganjar. Adalah jangan tangisi orang-orang yang tadinya satu barisan kemudian mendukung orang lain atau lawan politik lain, kata Ganjar. Maksudnya membidik Budiman Sujatmiko, tetapi itu sebenarnya harus ditangkap dengan cara lain ya. Kecaman-kecaman Ganjar atau sindiran-sindiran Ganjar ke Budiman Sujatmiko itu sebenarnya hanya untuk konsumsi pers. Sebenarnya Budiman diutus resmi oleh PDIP
kita tidak tahu yang mengutus siapa untuk menjenguk ya lubuk hati dan juga keluar pikiran-pikiran terakhir, langkah-langkah politik terakhir dari Prabowo. Bagaimana kemudian menghabisi Prabowo dan memenangkan Ganjar Pranowo. Dan Budiman Sujatmiko tahu fungsi dan tahu misi dia berjumpa dengan Prabowo dan berjumpa dan berbincang-bincang selama 2 jam yang dibalut oleh nostalgia pertarungan keduanya di masa lalu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Witsber, tertua di semesta fasbir, sobran jamilah, bersabarlah dengan sabaran yang indah. Ya udah gitu ya, sekarang saya mau ngaji dulu ya. Jadi yang ngaji-ngaji nanti nggak dikhususkan di satu video, tapi di akhir setiap video politik. Jadi nanti pesan Jolali khusus dipertajam tentang politik saja. Yang lain-lain minggir kecuali tentang Masjid 6 Syuhada ya. Itu juga ada nuansa politiknya karena 6 orang dibunuh di rejim Pak Jokowi, 6 orang, yaitu Laskar Pembela Islam itu. Ini buat yang belum bisa ngaji, silahkan menikmati Al-Fatihah yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 karena dia mat arid disukunnya. Jangan kayak mak-mak. Bismillahirrahman. Kepanjangan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau yang 2-2 itu namanya mat tabi'i ya, mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, ditekan ya, ada tasydid. Iya, ya-nya 2. Dilamain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ditekan ada tasydid itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil jangan tapi tipis ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya moga-moga bisa dipelajari oleh Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.